Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rarastri Wiono dari kelas PGMI 5A. Saya merupakan anggota dari kelompok 3 pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Saya di sini akan menjelaskan tentang grounded theory. Pengertian grounded theory. Grounded theory adalah teori yang diperoleh secara induktif dari hasil teorisasi data penelitian melalui sistem transaksional yang dapat menghasilkan konsep, dari konsep berkembang menjadi kategori, dan dari kategori berkembang menjadi preposisi atau hipotesis. Dari hipotesis berkembang menjadi tesis atau teori. Grounded theory ini merupakan salah satu metode dalam riset kualitatif yang dimulai dari data untuk menghasilkan teori. Metode penelitian ini diawali dengan pemikiran induktif, yaitu di mana peneliti melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, fenomena-fenomena apa saja yang ada di lapangan, kemudian diamati, dan selanjutnya dianalisis untuk menjadi sebuah teori baru. Tujuan grounded theory. Tujuan dari metode grounded theory dalam riset kualitatif adalah teorisasi data, yaitu sebagai suatu metode penyusunan teori yang berfokus pada tindakan atau interaksi sehingga sesuai digunakan dalam riset keperilakuan. Ciri-ciri grounded theory. 1. Grounded theory dibangun dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil pengembangan teori yang sudah ada. 2. Penyusunan teori tersebut dilakukan dengan analisis data secara induktif, bukan secara deduktif, seperti analisis data yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. 3. Menghasilkan teori yang benar dan memenuhi 4 kriteria, yaitu cocok, dipahami, berlaku umum, dan pengawasan. Tahapan penelitian kualitatif metode grounded theory. 1. Tahap perumusan masalah. Rumusan masalah dalam grounded theory disusun secara bertahap. Tahap awal penyusun rumusan masalah yang bersifat umum. Kemudian rumusan tersebut semakin dipersempit dan lebih difokuskan sesuai dengan sifat data yang dikumpulkan. Rumusan masalah yang diajukan pada tahap pertama dimaksud sebagai panduan dalam pengumpulan data, sedangkan rumusan masalah yang diajukan pada tahap berikutnya dimaksudkan sebagai panduan untuk menyusun teori. 2. Tahap penggunaan kajian teoritis. Peneliti dalam riset yang menggunakan metode grounded theory belum memiliki pengetahuan mengenai objek yang akan ditelitinya, termasuk jenis data dan berbagai variabel yang kemungkinan akan ditemukan. Peneliti dapat meminjam konsep-konsep yang digunakan oleh teori-teori sebelumnya jika dalam membangun kerangka berpikir menemukan kesulitan, sampai ditemukannya konsep yang sebenarnya. 3. Tahap pengumpulan data dan penyampelan. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam grounded theory adalah sampling teoritis, atau sampling yang digunakan dengan cara memilih data-data atau konsep-konsep yang terbukti berhubungan dan mendukung secara teoritis pada teori yang sedang disusun. Sedangkan teknik penyampelan dilakukan dengan cara penyampelan teoritis, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas konsep-konsep yang telah terbukti memiliki hubungan secara teoritis dengan teori yang sedang dibangun. Aktivitas pengumpulan data di lapangan dalam riset kualitatif grounded theory berlangsung secara bertahap dalam kurun waktu yang cukup lama. Begitupun dengan proses pengambilan sampelnya juga berlangsung secara terus-menerus pada saat dilakukan pengumpulan data. 4. Tahap analisis data. Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk pengkodean atau coding, yakni proses penguraian data
pembuatan konsep, dan penyusunan kembali dengan cara yang baru. Adapun prosesnya melalui 3 tahap, yaitu pertama, tahap pengkodean terbuka atau open coding. Kedua, tahap pengkodean berporos atau axial coding. Ketiga, tahap pengkodean selektif atau selective coding. 5. Tahap penyimpulan atau penulisan laporan. Tahap pengambilan simpulan pada riset kualitatif dengan menggunakan metode grounded theory tidak didasarkan pada generalisasi, tapi lebih ke spesifikasinya. Kelebihan dan kekurangan penelitian kualitatif metode grounded theory. Kelebihan 1. Fokus penelitian diarahkan kepada proses yang berhubungan dengan topik penelitian. 2. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sampel teoritis. 3. Analisis data dilakukan 3 tahap, yaitu pengkodean terbuka, pengkodean berporos, dan pengkodean selektif. Kekurangan 1. Generalisasi yang dihasilkan mengandung banyak bias karena tidak menggunakan probability sampling. 2. Hasil penelitian berupa suatu teori atau satu generalisasi saja, tergantung subjektivitas peneliti. 3. Diragukan adanya reliabilitas dan validitas data karena sifat spekulasi dan sifat subjektif. Sekian penjelasan dari saya mengenai grounded theory. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.